menyelenggarakan seperti misalnya gelar pasar murah, Pak. Oh, dulu rutin. Pasar murah itu rutin. Itu tiap bulan sekali atau tiap bulan. Jumat itu rutin pangling, pangan keliling. Oh, iya. Dengan Ibu Gubernur juga, dengan program dari Provinsi Jawa Barat, kita gelar di lapangan. Kami pun membatasinya, kenapa? Ya takut tadi kerumunan itu, Pak. Membatasi itu. Padahal dulu itu rutin. Yeah. Welcome to New Radar Garut Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara New Radar Garut. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Alhamdulillah yang hadir hari ini adalah Pak Yudi Hernawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sabarna kumaha Akang sehat. Alhamdulillah. Siap, mohon ya Pak. Pada siang hari ini kita akan membahas perkembangan pandemi COVID-19 di Kabupaten Garut. Di Dinas Ketahanan Pangan sendiri, kalau melihat angka ini kan memang lonjakannya cukup berlipat. Iya, Pak. Betul. Nah, di instansi Bapak sendiri ini ada kayak kerjanya itu dibatasi nggak, Pak? Atau WF atau seperti apa, Pak? Pengaturannya tentu bukan di instansi tapi dari pemerintah daerah. Dari awal pemerintah daerah dan bahkan sejak pandemi COVID muncul di Garut, itu diadakan sistem kerja WFO, WFH. Pengaturannya itu, kalau boleh tahu dimulai sejak bulan apa, Pak? Maret, itu dari April ya. Dari April, bahkan dari Maret sebetulnya. Oh, sudah mulai. Ya, minggu ketiga Maret itu sudah masuk WFH, WFO sudah masuk ya. Itu 50% Bang di awal. Kemudian terus berkembang sampai bulan-bulan berikutnya 75%, turun lagi 5%, bahkan sejak September pertengahan itu menjadi 25%. Jadi sekarang itu sampai dengan saat ini hanya kepala bidang dan sekretariat yang berkantor. Jadi yang lainnya itu WFH, tugas di rumah. Tapi komunikasi kami dengan ASN yang WFH di rumah tetap berjalan dengan baik. Karena mereka harus menyusun tugas. Mereka membuat tugas macam ada sasaran kinerja mingguan yang harus connect dengan BKD, distorkan setiap awal minggu, hari Senin. Dan mereka harus melaporkan juga harian. Harian mereka lapor pukul 4 sore sampai pukul 8 sore. Itu rutin disampaikan, diinputkan langsung ke aplikasi di BKD. Dan kami berhari-hari seperti itu kegiatannya. Namun apabila diperlukan, staf ASN dinas itu bisa dipanggil. Dan itu pun dilaporkan kembali kepada BKD bahwa kami memanggil yang sedang WFH. Seperti itu. Itu sampai dengan saat ini. Karena Garut itu pengurangannya lumayan, Pak ya, dari 50%. Lumayan. Sekarang ya. Yang kerja cuma 25%, sisanya WFH gitu. Betul, karena kan wilayah Tarogong Kidul itu paling lama zona merah. Ya. Terutama di Kelurahan Sukagali. Sementara pemerintahan daerah itu berada di daerah Sukagali. Pemda, kemudian Setda, DPRD, termasuk instansi itu kebanyakan di wilayah Kelurahan Sukagali yang zona merah. Seperti itu. Paling yang tidak zona merah ada beberapa yang Tarogong Kaler, itu fluktuatif. Kalau Tarogong Kidul itu hampir permanen zona merah. Bahkan sampai saat ini. Ini menjadi kendala kami di dalam penyelenggaraan kinerja di kantor seperti itu. Tapi kami ikuti saja apa yang sudah dibijakan oleh pimpinan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Seperti itu, Kang. Ya. Nah, terus ini Pak, dalam memutus mata rantai COVID-19 ini di kantor juga ibaratnya kan ada perubahan pastinya, Pak ya, sebelum ada wabah ini dan sesudah. Mungkin ada apa saja sih, Pak, yang ada perubahan di kantor, misalkan yang awalnya belum ada tempat cuci tangan, sekarang disediakan atau seperti apa? Sama mekanisme kerja sekarang gimana itu, Pak? Baik, sesuai dengan arahan pimpinan dari pusat ke provinsi ke kabupaten, tentu kami melaksanakan protokol kesehatan. Instansi itu tentu harus tegak lurus ya, dengan pimpinan pusat maupun di daerah seperti itu. Jadi mulai dari kita bikin pedoman umum, kita bikin SOP, kemudian kita menyiapkan perangkat di kantor seperti
titik-titik untuk apel pagi itu ada titik-titik dengan jarak tertentu 1,5 meter. Ya. Kemudian di situ disiapkan beberapa titik untuk cuci tangan. Kemudian kami pasang pelang-pelang, papan nama itu menyangkut dengan bagaimana prosedur bertamu untuk COVID, bagaimana prosedur kinerja tiap-tiap ASN. Jadi kami bikin skat-skat kursi. Jadi kursi itu tidak seperti gini, Pak, tapi ditutup kursinya, di skat. Kalau sebelumnya Pak, sebelum ada wabah terbuka gini? Terbuka. Ini kebetulan saja kami bikin set kursi untuk supaya nyaman bekerja. Jadi satu kursi ini disekat kira-kira sekitar 40 cm. Mereka punya perangkat sendiri, laptop, printer, lemari, sehingga mereka nyaman bekerja. Jadi tidak bisa ngobrol dengan teman yang lainnya. Itu untuk staf ASN. Kalau kasih sudah lebih baik lagi kalau kepala seksi. Kepala bidang apalagi seperti itu. Dan saat kita bikinkan itu, COVID masuk, sehingga kita sudah siap. Kita dicek oleh inspektorat, dicek oleh BKD, DKP sudah siap. Gitu, sudah siap. Karena kita menggunakan alat-alat kantor, meja, kursi yang secara rutin disterilkan, kemudian dikasih sekat. Satu dengan yang lain nggak bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Kalau gitu, untuk tamu sendiri Pak, kan biasanya apakah kita nggak tahu nih, apakah tamu habis dari luar kota atau zona merah? Ya. Nah, kayak alat pengecek itu disediakan nggak Pak di kantor? Tentu saja. Ada. Ya. Jadi di resepsionis itu kami menyiapkan di luar itu disiapkan tempat cuci tangan, ada papan nama di situ, wajib masker. Kami hanya melalui wajib masker. Nggak mau pakai masker gimana Pak? Misalkan ada juga kan, misalnya gitu kan, aduh lupa Pak nggak bawa, apakah disediakan dikasih? Kami menyiapkan masker. Betul, kami menyiapkan masker Pak. Ya, jadi kita siapkan masker, mereka yang datang tanpa masker dikasih. Karena kami ada security yang siap jaga di luar, jaga di dalam. Supaya untuk kenyamanan tamu yang datang. Tamu pun dibatasi Pak. Ya. Tamu tidak bisa masuk ruang kepala dinas, ruang eselon 3, sekretaris bidang-bidang, tapi tamu di resepsionis. Kalau terlalu banyak tamu di ruang satpam pun masih bisa ditampung. Di luar maksudnya gitu. Bahkan aula juga jarang digunakan lagi. Kita kalau ada acara-acara virtual kan sekarang sistemnya. Virtual, iya. Atau di lapang apel, kita kasih titik-titik untuk ngatur jarak gitu. Terus seperti misalnya ngabsen saja, itu ada jaraknya. Nah ini Pak, kalau untuk absen kan biasanya perkantoran kan adanya Pak, kayak yang sidik jari itu Pak ya? Betul. Itu masih diberlakukan atau Pak? Kita dengan iris mata. Oh, iris mata. Ya. Karena kan sudah connect dari awal, iris mata sudah lama sekali. Dulu awalnya itu kan dengan jari. Ya, sekarang dengan iris mata sudah berjalan sekitar 2 tahun dengan iris mata. Jadi ketika COVID itu ya sudah tidak pakai tangan lagi. Dengan iris mata itu sudah jalan. Alhamdulillah gitu. Trennya mengikuti nggak ketinggalan zaman dengan COVID seperti itu. Jadi tamu itu dibatasi sampai dengan resepsionis Pak. Tidak bisa masuk ke ruang dalam karena kita ada tempat khusus resepsionis yang nyaman buat tamu, ya nggak bisa masuk ke dalam. Ya paling di ruang pos jaga nunggunya kalau misalnya tamunya bergiliran seperti itu barangkali. Ya. Nah terus ini Pak, kalau berbicara COVID ini memang bukannya bahkan kenaikannya rata-rata 50 sampai 100 orang per hari gitu kan. Nah di klaster perkantoran Dinas Ketahanan Pangan sampai saat ini masih aman Pak? Apakah sudah ada yang terpapar? Bersyukur kami alhamdulillah mulai dari April atau Maret pertengahan, April, Mei, Juni dan seterusnya. Kami betul-betul menjalankan protokol kesehatan. Pimpinan kami sangat komitmen dan konsisten dengan arahan dari Pak Bupati. Dibikinkan mulai dari pedoman umum, SOP, menyiapkan perangkat-perangkat, ya. Itu ditaati, ditepati, dan itu bersyukur alhamdulillah tidak ada apa-apa yang terjadi di kantor kami. Bahkan teman-teman kami ASN DKP itu di lingkungannya masing-masing harus menyebarkan informasi mengenai COVID. Bagaimana protokol kesehatan terhadap mencegah COVID itu. Seperti kalau itu. Relawannya ada nggak Pak? Kalau nggak salah ASN juga ditunjuk untuk relawan itu betul. Semua karyawan adalah relawan. Ya wabil khusus barangkali pimpinan, kalangan eselon 3, eselon 4 itu kan karena diminta oleh pusat juga termasuk Pak Bupati mencanangkan relawan untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan bagaimana protokol kesehatan, membantu pemberdayaan ekonomi, termasuk juga
gerakan-gerakan sosial itu sudah cukup lama dijalankan. Kita siapkan masker, kita siapkan juga bantuan-bantuan kan alhamdulillah teman-teman kami bersyukur ya. Kalau masyarakat pada umumnya dengan kondisi Covid ini, dengan ada lockdown, ada PSBB dan sebagainya, itu dalam satu mata rantai ke mata rantai yang lainnya itu menurunkan kondisi ekonomi dan cukup ekstrim sekali jatuhnya. Tapi alhamdulillah kalau ASN itu masih punya pendapatan yang rutin seperti itu. Nah, sehingga dengan itu kami menghimbau kepada teman-teman ASN kami, mari kita berbagi. Kan ada korpri berbagi itu, Pak. Dan bahkan di kami itu sudah dari sebelum korpri berbagi dalam COVID sudah kita siapkan. Sehingga manakala terjadi seperti hal sekarang ini, kita sudah punya dana sosial yang kebetulan dengan COVID ini yang membuat misalnya semacam sembako atau misalnya gelar sembako murah juga ada, ya, atau membagikan sembako kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, ini Pak yang menarik kalau berbicara sembako di Dinas Ketahanan Pangan atau TKP ini, sejauh ini Pak yang sudah dilakukan dalam memutus mata rantai COVID ini atau hal-hal apa sih yang sudah dilakukan dalam membantu pemerintah untuk karena yang pertama kan mungkin ada untuk pemutusan mata rantai, terus yang kedua mungkin ada juga untuk pemulihan ekonomi. Nah, kalau di KP sendiri ini bergeraknya di bidang apa Pak untuk penanganan COVID ini? Baik, namanya ketahanan pangan. Ya. Jadi itu kecukupan pangan, kualitas maupun kuantitas. Itu tentu terkait juga dengan keamanan pangan. Ya. Kualitasnya itu tentu yang B2SA beragam, bergizi seimbang dan aman. Itu implementasinya kami menyelenggarakan seperti misalnya gelar pasar murah, Pak. Ya. Tapi apa dengan gelar pasar murah ini kan apa tidak menciptakan kerumunan banyak orang? Kami kan bikin itu, Pak, pakai alat-alat yang bisa menjaga jarak, menyiapkan tempat cuci, kemudian bagaimana garis pos lain banyak. Ada garis ya, betul seperti itu. Kemudian pelayannya juga dibatasi. Langsung nilai harganya ada dan itu pun berjalan dengan baik, namun kesininya karena ada warning dari polsek dan sebagainya sehingga itu kalau dulu rutin Pak. Pasar murah itu rutin. Itu tiap bulan sekali atau tiap bulan Jumat itu rutin sebetulnya. Bahkan besok juga hari Kamis Jumat kita akan menyelenggarakan di daerah. Bulan-bulan lalu itu pernah di daerah, itu bulan April, Mei dengan Ibu Gubernur berbagai kecamatan. Betul, gitu. Ya, ada pangan keliling. Dengan Ibu Gubernur juga dengan program dari Provinsi Jawa Barat kita gelar di lapangan. Kami pun membatasinya kenapa? Ya takut tadi kerumunan itu, Pak. Membatasi itu. Padahal dulu itu rutin. Kita itu di lapangan. Kita ambil titik-titik mana nih yang kami punya data kerentanan pangan. Itu daerah yang titik-titik kita bidik untuk jual pasar murah itu, Pak. Nah, kalau berbicara kerawanan pangan, ini kan di Garut ada 42 kecamatan. Betul. Berapa kecamatan sih yang rawan pangan di Kabupaten Garut ini? Sebetulnya tidak begitu banyak, Pak. Itu yang paling dominan barangkali di Kecamatan Pendey barangkali. Ada beberapa desa-desa Garut Selatan ya, yang akses terhadap pangannya terbatas karena infrastruktur ataupun memang kemampuan daya belinya atau kulturalnya gitu, seperti itu. Tambahan lagi barangkali di samping gelar pasar murah dalam rangka COVID-19 ini, dalam rangka pemberdayaan masyarakat terkait dengan ekonomi masyarakat, kami menyelenggarakan dan memang sudah lama terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan KRPL, kawasan rumah pangan lestari. Jadi kalau lahan pekarangan gimana? Pekarangan halaman rumah yang ya walaupun tidak luas tapi dimanfaatkan untuk menanam aneka sayuran, memelihara lele atau misalnya ikan atau ternak kecil seperti ayam. Ngasih edukasi, ngasih bibit. Diedukasi, Pak, diedukasi ya. Ini kaitan dengan bahwa saat ini konsumsi beras masih tinggi dan terigu juga masih tinggi, sementara konsumsi buah sayur masih rendah. Kami menggerakkan masyarakat untuk konsumsi buah sayur ditingkatkan. Menggerakkan masyarakat untuk konsumsi protein termasuk protein hewani ditingkatkan. Bagaimana mengurangi konsumsi beras, konsumsi terigu. Ini trennya seperti itu. Ya.
Jadi bagaimana mengurangi konsumsi beras dan terigu yang saat ini memang cukup tinggi, masih tinggi bukan cukup tinggi, ya. Itu dengan gerakan-gerakan tadi, manfaatkan pekarangan. Ini memang bukan hanya instruksi dari kementerian, tetapi kami pun sudah punya agenda seperti itu, sudah sejak lama ini. Pas sekarang ada COVID itu memang sangat pas sekali dengan pemberdayaan masyarakat, di samping tidak harus belanja ke warung, kan mengurangi resiko dapur, bisa secara berkelompok juga dijual ataupun diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Ketika informasi dari pusat seperti stunting ya, itu kan cukup tren, cukup tinggi ya. 2017 itu hampir 43%, nomor 1 di Jawa Barat, luar biasa. Tapi sekarang angka turunnya juga cukup bagus sekali angkanya. Kalau berbicara stunting, sebenarnya faktor yang paling utama penyebab stunting mungkin bisa berbagi dengan para masyarakat gitu. Ya, gitu. Ya, jadi pertama barangkali infrastruktur kesehatan ya. Air bersih, jamban keluarga, ya, kemudian juga pola asuh, Pak. Ya, ternyata stunting bukan hanya di kelompok masyarakat ekonomi lemah. Ya. Mungkin yang punya ekonomi juga, kalau pola asuhnya kurang bagus itu bisa stunting. Terus pola konsumsi pangannya, Pak. Ini yang kalau tugas kami di stunting itu pola konsumsi pangan. Memperbaiki kebutuhan pangan baik remaja putri, ibu hamil, melahirkan, menyusui, sampai anak berumur yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Itu. Nah, kami pun aplikasinya punya aplikasi yang disebut Prom Ketapang. Ya, promosi kebutuhan kita akan pangan. Bapak nanti bisa dibuka di aplikasi Prom Ketapang Dinas Ketahanan Pangan. Itu kebutuhan-kebutuhan pangan seperti apa, mulai dari remaja, dewasa, anak-anak, pria, wanita. Beda-beda itu, beda-beda. Dengan itu bisa dibaca. Kalau buku kan repot kalau buku. Ya. Tapi kalau dengan aplikasi, klik aja kita butuh yang mana, itu bisa dibuka. Kalau makan itu untuk pendidikan. Tinggal pilih menu, Pak ya. Kalau makan tinggal pilih menu. Nah, sehingga dengan pola seperti itu, KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari, bisa membantu secara ekonomi, mengurangi pengeluaran, atau misalnya berbagi kepada yang membutuhkan. Di 2017 itu sudah diarahkan oleh kementerian ada 10 desa dari 6 kecamatan kalau tidak salah, atau 7 kecamatan di Garut yang dibantu oleh kementerian. 2018 itu ditambah lagi dengan program bekerja, bedah kemiskinan, program bekerja, rakyat sejahtera. Itu dibantu, itu bukan hanya sayur-sayuran, tetapi itu dibantu juga dengan ternak ayam, DOC, ayam kecil ya, yang baru meretas gitu. Itu di 9 kecamatan di tahun 2018, 2019. Dan untuk pemanfaatan pekarangan sampai saat ini 2020 terus berjalan dari kementerian dan dari kabupaten juga. Dan ini ternyata bisa mendorong masyarakat itu bisa lebih dinamis memanfaatkan pekarangan, berbagi kepada yang membutuhkan. Kita juga sentuh sekolah-sekolah, Pak. Jadi di beberapa titik itu kita bangun rumah-rumah hidroponik, Pak. Kita bekerjasama dengan himpunan hidroponik. Kita bantu juga kebun bibit, Pak. Ada beberapa desa yang kebun bibitnya di sekolah juga ada. Jadi sambil waktu sebelum COVID, anak didik itu oleh para gurunya diberi pembelajaran tentang bagaimana memelihara tanaman, menyiapkan bibit, sampai seperti itu. Sekarang pun itu berlaku di saat COVID ini, apalagi sekarang gitu. Masyarakat membutuhkan pangan dalam kondisi seperti ini, ya manfaatkan pekarangan. Nah, itu bisa berbicara dampak ataupun ini Pak, ini kan tadi kan kita juga udah sharing sama di sosial ini kan ada juga beberapa bantuan misalnya gitu kan untuk yang yang kena PHK gitu kan, berhak mendapatkan masyarakat pengajuan bla 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 bla. Nah, kalau di KP sendiri nih Pak, yang maksudnya fokus ataupun tujuan target yang menjadi prioritas lah untuk dalam membantu penanganan COVID ini apa aja? Baik, di kami ini ada cadangan pangan, Pak. Cadangan pangan. Ini sangat membantu ketika di Kemensos itu ada PKH, ada BPNT. Dinas Ketahanan Pangan itu ada cadangan pangan. Provinsi menyiapkan cadangan pangan. Itu mencakup Kabupaten beras saja atau sembako yang lain juga, Pak? Diutamakan beras, Pak. Oh, yang utama beras. Ya, itu kan berasnya. Jadi bahkan di saat COVID ini kami dipercaya oleh Pak Bupati
di bulan Agustus ya, itu Pak Bupati kekhawatiran ada teriak kelaparan dari masyarakat, sehingga menunjuk kami untuk menyiapkan beras cadangan pangan untuk antisipasi dampak COVID. Itu kami siapkan sebesar atau sebanyak 500 ton, Pak. Bukan sedikit, ini cukup besar. Ya, ini masalahnya dengan program-program yang ada. Itu beras 500 ton itu hasil produk lokal Garut Pak atau Kebanyakan dari luar? Kebanyakan Garut, Pak. Oh, Garut. Kita memanfaatkan produk-produk beras di lingkungan wilayah Garut. Ya, ya. Kalau selatan kan di selatan banyak juga kan sawah. Ya, Utara juga banyak ya, Limbangan, Malambong banyak sawah. Wilayah utara Kadungora, Leles, Tarogong juga kan sentra-sentra padi. Sirkulasi petani kan juga ibaratnya bisa jalan juga banyak perputaran produksinya juga. Demikian. Oleh masyarakat kita sendiri. Ya. Nah, ini mungkin untuk closing statement Pak, Baik. berbagi kiat lah untuk masyarakat Kabupaten Garut pada umumnya, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Garut, umumnya untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini Pak, ada berbagi kiat-kiat lah supaya kita tetap sehat dan bisa menjaga daya tahan tubuh. Baik, jadi barangkali dari kami atas nama Dinas Ketahanan Pangan tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu pesan ibu yang sering tren di televisi ya. Menjalankan pesan ibu mulai dari pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, seperti itu. Kemudian tingkatkan imunitas, keimanan kita, dan aman. Imunitas itu kan daya tahan ya. Jadi Pak Bupati di dalam apel gabungan sering mengajak kepada kami harus bahagia. Karena dengan bahagia itu bisa imun. Tapi selain DKP itu asupan gizinya jangan lupa. Karena gizi itu mempengaruhi kepada tingkat kesehatan kita. Gizi yang benar, berimbang, bergizi seimbang dan aman itu merupakan faktor kunci selain dari bahagia. Seperti itu. Iman kita terus berdoa supaya Allah SWT melindungi kita, menjauhkan dari berbagai wabah penyakit termasuk virus corona. Seperti itu. Aman itu artinya aman dari berbagai bahan-bahan, baik bahan kimia, campuran biologis maupun campuran fisik dari konsumsi yang kita konsumsi, kita makan. Seperti itu barangkali. Para YouTubers dan juga untuk masyarakat Kabupaten Garut pada umumnya, demikianlah bincang-bincang siang hari ini dari Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan bersama Pak Yudi Hernawan. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Sampai jumpa kembali di acara berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Sekian dari kita di New Radar Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.